Bagaimana tanggapan dan komentar dari pengamat sepak bola nasional, Dr. Deden Ramdan MSI? Saya akan sapa dulu. Selamat malam dan Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Kang Arya. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Haji ya? Siap. Alhamdulillah. Siap. Baik. Sehat. Ini kali ini masuki pekan ke-23 nih, Pak Deden nih. Persib bertandang jauh terbang ke Bali. Iya betul. Lawan Bali. Pak Deden paling rajin, selalu punya catatan selain head to head nih. Saya pengen dengar catatan Pak Deden sendiri seperti apa untuk Bali ketemu Persib ini. Iya. Nah tentu ini pertandingan yang revenge ya Kang ya. Karena kan Persib secara hitung-hitungan kan berat ya kalau berhadapan dengan Bali United kan. Ya apalagi dengan pelatih yang sama, Teko itu ya, Stefano Kugura, dan yang kedua dengan komposisi pemain yang tetap sama Kang. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya meskipun Bali United gagal di Piala AFC ya, dari gagal lolos di fase grup ini, Serdadu Tridatu ini, Serdadu Tridatu lah ya itu tetap saja kesebelasan yang patut untuk diperhitungkan ya, karena karena jelas bahwa posisi hari ini kan bagus ya di klasemen kan. Ya, itu kan seperti itu. Nah, jadi artinya ini harus Persib ini, apalagi ya di 2 pertandingan terakhir kan Persib mengecewakan Kang. Ya kan begitu ya, ini mengecewakan kan begitu. Sementara di sisi lain kan Bali United itu sekarang di posisi kedua kan begitu ya. Kan begitu. Nah kalau 3 kali dia menang terus termasuk lawan Persib, dia sudah bisa jadi pemuncak. Kan begitu ya Kang ya. Nah itu betul. Yang kedua. Kemudian yang ketiga ya ini batu ujian bagi seorang Boyan Hodak untuk bisa memberikan satu pembuktian bahwa dia adalah pelatih yang keren gitu ya. Yang siap membalikkan keadaan di tengah duka karena Persib ditinggalkan 2 pemain kunci begitu ya, dan 2 pemain kunci itu ternyata saya harus mengatakan gitu ya, dengan hilangnya 2 pemain Persib itu yang kemudian Persib tertatih-tatih di 2 pertandingan terakhir. Nah itu seperti itu catatan saya. Oke. Semua tentu mencatat soal 2 laga terakhir bagi Persib yang judulnya ripuh. Keteteran dalam 2 laga terakhir. Hampir semua catatannya seperti itu ya. Betul Kang. Keteteran menghadapi lawan di 2 pekan terakhir. Namun Pak Deden kalau melihat laga yang dilakoni oleh Bali United sendiri dalam 2 pertandingan, memang Bali United ini memiliki tren kemenangan 2 pertandingan sebelumnya. Namun ini juga Bali ini baru saja menyelesaikan laga bertemu dengan Terengganu FC ya. Terengganu Kang. Dengan Terengganu. Sehingga recovery-nya tentu berbeda dengan Persib. Apakah ini akan mempengaruhi menurut Pak Deden? Ya ini uniknya barangkali ya kalau Bali di Indonesia ya, bukan hanya Bali United Kang, tapi PSM juga ya ketika main di Liga Asia ya atau ASEAN ya, AFC itu kalah gitu Kang oleh kesebelasan yang tidak dihitung ya, dari Vietnam misalnya ya. Contoh kan begitu. Nah, tapi kalau di dalam main bagus ya, minimal kinerjanya gitu ya bagus kan ya. Kan seperti PSM bagus ya sekarang kan ya, recovery dan kemudian dia terus tampil menang gitu kan begitu ya. Kemudian juga yang namanya Bali juga seperti itu kan begitu. Nah jadi ini yang bagi saya gitu ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa dengan gagalnya Bali United di AFC begitu ya, kemudian mereka akan main jelek gitu ya. Kan begitu ya, kan seperti itu ya. Memang ada prediksi kekalahan ini berpotensi membuat Persib meningkat ya. Tapi saya nggak percaya dengan semua itu kan gitu ya. Karena Bali United ya Bali United di bawah Teko ya, jangan salah. Stefano Kugura ini adalah seorang pelatih yang cerdas gitu.
Ya, dia pandai membaca permainan lawan dan juga pandai membalikan keadaan ya. Jadi kan Bali sempat kalah terus ya. Kemudian dia terus menang terus kan begitu. Nah, ya jadi oleh sebab itu menurut saya bahwa Persib harus hati-hati menghadapi Bali United begitu. Betul. Meskipun ya tidak menang di AFC, tapi secara mental untuk lawan di liga ini Bali masih punya kekuatan mental ya, tidak terpengaruh Pak Deden ya. Mohon Kang. Ya kan apalagi kan saya melihat kan ya itu dari komposisi pemain gitu ya. Kemudian skema itu mirip Kang. Sama itu Bali United dengan Persib itu ya itu sama Kang 4-2-3-1 Kang. Ya itu seperti itu. Ya saya lihat kan sekarang juga ya saya senang lah dengan namanya Privat Braga ya, Eperbesa itu pemain kecil gitu ya, nggak ini tapi waduh luar biasa, termasuk ada pemain baru nih alias Dolah ya. Alias Dolah itu ya. Itu luar biasa kan begitu. Itu menurut saya ini pemain yang kuat gitu ya. Kuat dari segi endurance ya dan kuat untuk bisa menghadirkan kerjasama tim yang baik kan begitu. Betul. Nah, sementara dalam sisi yang lain kan ya kita bisa melihat begitu ya, kiper mungkin nanti ada Kevin Ray Mendoza begitu, tapi saya masih meragukan posisi di tengah kan begitu ya, meskipun ada Stefano Beltram ya. Nah ini kan, ini Stefano Beltram ini diasumsikan mampu untuk menjadi semacam ini ya playmaker lah ya, yang bersama-sama bahu-membahu dengan yang namanya Mark Klok kan begitu ya. Tapi saya nggak tahu ini Ezra Walian di starting 11 gitu ya, dan termasuk Febri juga dipasang ban begitu ya. Nah tanpa bermaksud apa-apa begitu ya, saya mungkin analisis waktu kekalahan dengan Kediri itu ya, dua nama ini malah menjadi tidak begitu memberi harapan ya bagi Persibnya, termasuk pemasangan Ciro Alves kan begitu ya. Ya kecuali kalau Ciro itu di second striker ya, jadi tidak tandem striker ya, kan begitu. Jadi kalau pola 4-2-3-1 kan berarti David da Silva itu dia sebagai finisher kan begitu. Nah tes gitu kan. Baik. Laga besok juga Bali ketemu Persib ini akan menjadi adu gengsi bagi coach ya, bagi pelatih kedua tim. Adu gengsi, adu strategi dan adu kecerdasan tentunya ya. Iya. Ya karena ya sekali lagi begitu ya, ini semacam pembuktian lagi ya bahwa Stefano Kugura ini Teko ini yang sempat ditawari untuk melatih Persib ya, meskipun dia kemudian memutuskan untuk bertahan di Bali kan begitu ya. Nah itu kan waktu selesai di Persija juga kan hampir-hampiran dia mampir di Persib dan menjadi pelatih kan begitu. Tapi kemudian dia memutuskan untuk ini. Sempat juga kan Stefano Kugura ini kan di Stefano Kugura TKO gitu ya ketika Bali dalam posisi menurut performanya. Betul. Tapi dia berusaha membalikan keadaan dan hari ini kan semacam evidensi ya bahwa Bali United di ranking kedua kan. Betul. Ya, posisi terbarukan di klasemen Liga 1 ini kan. Betul. Ya mampu berbalik itu dia. Ya luar biasa ini bagi Bali begitu ya. Kalau tadi Pak Deden juga sempat menyoroti soal lini tengah Pak Deden, betul ya? Yang agak sedikit kerepotan nih. Tapi untuk lawan Bali besok kabarnya juga Deddy Kusnandar yang memang beres menjalani hukuman akumulasi kartu kuning yang akan bisa dipainkan. Apakah juga ini akan menambah kekuatan bagi Persib di lini tengah? Betul Kang ya. Jadi menurut saya gitu dibandingkan Ezra Walian lebih baik ini Dado Kang. Dado ya. Dado itu ya artinya lah punten ya. Dado ini kan pemain yang nggak begitu diharapkan hari di Persib ya. Tapi jangan salah, seorang Dado itu juga dia bisa menjadi semacam istilahnya kalau tidak ada dia malah permainan jadi tidak bagus gitu. Nah itu ya. Kan begitu ya. Kan gitu mediocre ya posisi Dado itu kan ya secara personal skill kan itu mediocre ya. Jadi bagus tidak, jelek juga tidak gitu ya. Tapi kalau
Kelebihan Dado adalah mampu untuk larut secara organik lah gitu ya, menjadi bagian tak terpisahkan dari Persib ya, secara tim. Nah ini kan gitu ya. Nah jadi kalau menurut saya Dado ini ya mudah-mudahan ya dia bisa nyambung dengan McClough dan Stefan Beltram ya, mantan pemain Juventus ini kan. Ya kan kemarin kan saya lihat ini belum kelihatan ya. Nah itu kan, tapi sekarang ya masa sih ya harusnya kedua itu harus lebih baik lagi kan begitu ya. Betul. Kan begitu. Jadi artinya begitu ya, artinya bahwa di sepak bola modern itu kan kekuatan itu ada di tengah sekali lagi ya. Saya berkali-kali katakan kan gitu ya. Nah sementara McClough itu nggak bisa bekerja sendirian kan begitu ya. Dia itu box to box, dia bukan playmaker murni kan begitu ya Kang ya. Nah gitu. Nah mudah-mudahan Stefan Beltram itu mampu untuk bisa menjadi semacam katalisator dari belakang dan ke depan kan begitu. Yang ini tentu harapannya sangat tinggi ya. Meskipun saya ingin berkali-kali katakan ya, ini mungkin dari berbagai wawancara dengan berbagai media begitu, bahwa Persib itu kalau mengambil pemain itu kan ada dua ya, apakah dia ini terkait misalnya dengan nama besar sebelum masuk ke Persib gitu ya. Itu pemain Juventus ya, pemain Real Madrid dan sebagainya kan gitu ya. Nah itu untuk naikin ranking rating itu bagus-bagus saja ya secara bisnis kan. Tetapi secara permainan kan ya belum tentu juga kan begitu ya Kang ya. Nah jadi artinya mudah-mudahan Stefan Beltram ini dia ya mantan pemain klub besar, tapi dalam sisi yang lain hari ini bukan sebagai residual player gitunya, pemain untuk bubuk gitunya Kang ya, atau keor lamun mobil makan gitu. Nah jadi dia menjadi semacam dinamo dan istilahnya kalau bahasa saya ini pendorong bagi hadirnya sebuah kesebelasan yang mampu untuk menggerakkan roda permainan dan memenangkan pertandingan. Iya. Mudah-mudahan bisa seperti itu.